Ini kan politik, Mas. Politik itu adalah narasi klaim. Mas Ganjar akan melanjutkan. Kalau Mas Ganjar jangan dipertanyakan dong. Oh iya. Iya. Pertanyaan jadi bingung dong. Kalau Mas Ganjar dipertanyakan akan melanjutkan program Pak Jokowi, bagi saya itu bukan pertanyaan. Iya. Itu bukan pertanyaan. Iya. Kalau kemasan bisa dirubah lah. Iya. Yang tadinya berapi-rapi, tiba-tiba sekarang begini-begini gitu. Ya kan? Itu cuma kemasan, Mas. Oke. Kemasan. Teman-teman, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya nggak tahu kapan Anda nonton ini, jadi harusnya selamat pagi, siang, sore, malam itu nggak jelas. Hari ini temanya tetap tentang politik. Nama acaranya kan Political Update. Jadi kita tetap ngomong politik yang hari ini teman saya, Mas Boyke Nofrizon, ini sekarang aktif sebagai wakil ketua umum DPP Partai Perindo. Perindo ini kalau dari hasil survei kemarin suaranya agak lumayan nih. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Suaranya agak lumayan tinggi, bahkan pada beberapa survei mengalahkan partai-partai parlemen. Gitu lah. Itu juga satu hal yang menarik bahwa dalam konteks demokrasi kita setiap orang masih bisa masuk ke wilayah-wilayah elit politik atau terbukti dengan partai-partai yang terus tumbuh, dan mungkin masyarakat masih punya ruang untuk memilih atau menyalurkan aspirasi politiknya ke kekuatan-kekuatan alternatif. Ini yang menarik dari demokrasi kita nih. Iya. Nggak ajak-ajak banget gitu. Ya. Masih bisa berubah. Masih bisa berubah. Pilihan. Boyke, ini gimana Anda melihat kondisi kita sekarang, tentu saja dalam perspektifnya Perindo. Masyarakat kita ketika disurvei kemarin justru partai Anda itu cukup lumayan lah ya. Bahkan di beberapa survei sudah melewati electoral threshold itu. Berarti hambatan pertama kalau cuma melihat hasil survei sekarang. Nah, untuk mempertahankan itu apa yang akan Anda lakukan? Strategi apa yang dilakukan agar tetap orang melihat ini sebagai salah satu pilihan alternatif? Ya, pertama-tama terima kasih ya, Mas. Kalau kita bicara mempertahankan, pada posisi saat ini kita tidak pada posisi mempertahankan. Oh, karena baru masuk lagi. Bukan, kan tadi kan bicara tentang nilai survei ya. Alhamdulillah meningkat. Kalau bisa melonjak terus. Oh, melonjak terus. Kalau mempertahankan angka 5% itu kan hasil survei yang dilakukan sekarang ya. Pemilu. Yep. Nah, jadi paling tidak survei menjelang pemilu itu dari 5 bisa terus sampai tinggi. Meningkat. Targetnya berapa persen? Target sebagai partai politik tentunya setinggi-tingginya, Mas. Oke. Tapi tentunya pemikiran itu pemikiran kita sebagai kader Partai Perindo. Tapi kita objektif lah ya. Target yang objektif, target yang rasional itu ya mudah-mudahan kita bisa mencapai angka 6-7%. 6 ya cukup objektif ya. Angkanya nggak terlalu wah-wah terlalu banget wah ya. Gimana. Tapi itu bisa berkurang dan juga bisa upgrade ya, atau bahkan bisa lebih tinggi. Tergantung sama situasi kondisi di mana masyarakat itu lagi membutuhkan suasana perubahan ya. Karena aku percaya tentang suasana kebatinan tentang perubahan itu menjadi salah satu alasan kenapa hari ini publik, khususnya teman-teman muda itu selalu mengargumentasikan, menarasikan soal tentang perubahan. Maksudnya perubahannya apa nih? Perubahan gini, ini bukan perubahan dari bicara rivalitas sebelah ya. Iya. Itu jangan dikonotasikan. Karena ada koalisi perubahan. Iya, karena perubahan ini bukan dari sana. Perubahan ini adalah situasi alam. Yang alami. Iya, tapi tiba-tiba dikooptasi, diambil sama sebelah sana, seakan-akan itu menjadi framing mereka kan. Itu hak mereka lah. Karena gini, di depan mata kita menuju 2024, Mas, itu sekitar 60-65%, Mas. Kenapa? Pemilih pemula. Anak-anak muda ya. Dari umur, saya anggap dari umur 17 sampai umur 39 sampai 40 tahun.
Oke. Itu di angka 60-65%. Jadi mereka-mereka ini yang boleh dikatakan belum ajak-ajak banget lah hidupnya ya. belum. Masih penuh gejolak, penuh Masih mencari perjuangan. jati diri. Saya harus di mana? Butuh Iya. eksistensi pribadi. Butuh panggung di manapun mereka untuk bisa mengeluarkan apa yang mereka miliki ya sebagai seorang pribadi manusia. Nah, pada posisi itu sangat signifikan sehingga akhirnya partai-partai politik, tokoh-tokoh politik mencoba memberikan atau menjadikan pemilih-pemilih pula itu menjadi target pasar. Akhirnya berubah tuh. Gaya-gaya politisi, gaya-gaya para partai politik berubah. Jadi kayak Membuang casing lama, menampilkan casing baru. Bahwa 65% ke depan itu sekitar 65%, Mas. itu juga dilakukan sama Perindo. Itu dilakukan. Karena kalau kita bicara dari 2004 itu pemilih sekitar 200,5 jutaan ya. Kalau kita bicara 60%-nya kan 100 juta lebih itu ya. kita 100 juta lebih, sekitar 160 juta. Dan sekarang seluruh partai politik merubah casing yang old itu menjadi yang menjadi muda. Nah, ini perubahan, Mas. Kenapa? Karena ketika pemilih pemula itu yang sekitar 60-65% itu besok menentukan pilihan mereka terhadap kepemimpinan Republik ini ke depan, siapa yang akan mendapatkan tongkat estafet dari Pak Jokowi. Ini berlomba-lomba, Mas. Para pelaku politik, partai politik untuk mengambil simpatik publik mereka yang 65% ini agar memilih mereka, agar memilih partai mereka. Ini kan perubahan. Perubahan, Mas. Kenapa? Karena kalau kita bicara pemilih milenial, itu pemuda-pemuda yang kita diskusikan, mencari jati diri. Mereka selalu, pemilih pemula itu selalu kita anggap sebagai floating mass lah ya. Masa mengambang ya. Masa mengambang itu mereka menginginkan ketika ada sesuatu yang baru, yang itu dianggap mereka sangat respon terhadap kepentingan mereka, ya mereka akan ambil. Dengan itu, dengan cara berpikir itu juga kemudian partai Anda akhirnya memilih mendukung capres tertentu, misalnya mendukung Ganjar lah. Nah, kalau mendukung Mas Ganjar ini bagian dari proses yang cukup panjang. Oh, sudah panjang sekali. Panjang. Nah, sebelumnya kan pada posisi kita sebelum mendukung Mas Ganjar kan posisi kita alhamdulillah di angka ya 46-5% ya. Itu proses sebelum mendukung Mas Ganjar. Jadi pertanyaan dari Mas, kok bisa segitu kan gitu ya? Apa yang diambil? Bahwa dari hasil survei yang dilakukan, ya kita ambil kajian dari yang paling bisa dipertanggungjawabkan ya Kompas lah ya. Nah, pemilih-pemilih di komunitas pemilih kaum Z ya, milenial segala macam. Itu pemilih pemula ya. Itu Perindo mendapatkan tempat yang sangat luar biasa. Oh, oke. Nah, kenapa? Karena hasil dari kajian CSIS ya yang lalu itu bahwa angka sekitar 60% kurang lebih ya, sekitar 60-65% itu pemilih pemula menginginkan ada perubahan. Ini lagi soal perubahan, Mas. Perubahan soal yang paling utama nomor satu, perubahan soal tentang kemapanan ekonomi mereka. Ini bicara ekonomi loh, Mas. Ini bicara ekonomi. Jadi sekarang kalau dulu bicara soal ekonomi itu hanya kaum generasi ya 50 tahun ke atas ya. Hari ini tidak. Kenapa? Karena 60% sampai 65% pemilih di 2024 itu kurang lebih adalah anak-anak muda tadi, milenial. Sehingga mereka harus mengambil dan mendapatkan tempat yang sangat strategis pada posisi-posisi di mana mereka ada hari ini di Republik ini. Nah, lalu apa koneksitas dengan tadi saya sampaikan? Jadi begini, Mas. Dari hasil survei itu ada sekitar 60-64% ingin perubahan. Perubahan dari sisi apa? Sisi ekonomi, kehidupan mereka. Lalu sekitar 15% itu bicara soal ketenaga kerjaan loh, Mas. Oh, oke. Soal program kerja, soal kinerja, soal kerja. Artinya sudah ditambah 65 sekitar sampai 15 ke 80 ya. Sisanya persoalan lainnya. Persoalan masalah soal korupsi dan lain-lain. Artinya sekitar kurang lebih 70 sampai 80% pemilih pemula menginginkan perubahan dari segi sektor ekonomi.
Nah, dengan ini perubahannya Mas, iya, bukan perubahan yang diklaim yang dari diklaim, kelompok sana. cuma ya. sekedar jargon. Jargon. Ini Ini realita kan, nih ya, iya. realita dari survei. Dengan kondisi kayak gitu, pertanyaannya ketika Perindo kemudian melakukan dukungan terhadap Ganjar, apakah yakin Ganjar mampu menjawab itu semua? Tentu saja kalau dikomparasi dengan dua orang kompetitor yang sekarang paling tinggi surveinya kan, dengan Prabowo, dengan Anies. Sejauh mana keyakinan Anda? Keyakinan saya gini Mas, tes case kita kan terus tentu harus ada proses ya. Ya. Yang kita harus lalui tes case kita pertama di partai kita dulu kan. Yap. Oke, ini ada kelanjutannya. Bahwa ketika hasil dari beberapa lembaga survei itu, kajian-kajian yang disampaikan, bahwa kita mendapatkan tempat cukup signifikan pada posisi pemilih milenial. Itu kan tes case kita sebagai partai politik. Bahwa kita mendapatkan tempat di pemilih pemula itu. Yang usia 17 sampai 40%. Dan satu-satunya partai politik yang belum ada di Senayan, yang parliament threshold-nya tidak mencapai 4%, yang hari ini bisa menjadi rivalitas partai-partai politik yang ada di Senayan. Ini soal yang kita sampaikan pemilih pemula itu, Mas. Artinya apa? Saya tidak meratakan membanggakan saya sebagai Partai Perindo atau tidak membanggakan Partai Perindo, tapi ada cara yang kita anggap tepat sehingga kaula muda itu memiliki simpatik kepada Partai Perindo hari ini. Apa sih yang dilakukan Perindo? Nah, untuk kok kemudian anak-anak muda ini jadi punya suara, terbukti dari hasil survei. Ya, kita anggap ya politiknya simpel-simpel aja Mas, ya, dengan politik tersenyum ya. Pertama Pak Haritanu ganteng. Simpel-simpel aja Mas. Iya. Pak TGB juga lumayan Pak kan TGB, tampilannya kalau saya melihat kalau TGB pakai kobia itu apa ya? Ada karismatik yang bagi saya tidak bisa ternarasikan secara publik ya, ada di hati. Dan publik melihatnya ini kan kaula muda. Kaula muda tuh gampang Mas, nggak simpel-simpel, nggak terlalu sulit. Dia tidak harus mencari itu sampai ke ujung. Dia melihat kemasan lalu dianggap enak di depan mata, dia akan mengatakan gue respon sama dia. Simpel-simpel aja Mas. Oke. Lalu teman-teman Perindo, hari ini Perindo melakukan berbagai macam cara seperti acara-acara atau program yang dianggap program milenial. Seperti ada banyak deh Mas, ada podcast segala macam. Ada program-program milenial dilakukan sama partai Perindo terhadap para pemilih pemula. Dan ini salah satunya kehadiran Mbak Angel sebagai wakil menteri ya. Wakil menteri karena dia mewakili kaula muda dan dia punya komunitas. Ini kan menjadi salah satu simbol juga, Mas. Dia tidak mengatakan tidak kan, kita akui. Ini menjadikan salah satu alasan juga kenapa teman-teman pemilih pemula akhirnya memberikan simpati kepada Partai Perindo. Ditambah lagi tidak terlepas bahwa Perindo menyediakan loh, Mas. Apa tuh? Menyediakan seperti saya melihat ya saat ini, saya ini partainya ya. Iya. Tapi Perindo tidak lepas kalau kita bicara MNC ya. Teman-teman pemuda, teman-teman di MNC itu, karyawan itu pemilih pemula semua. Mas. Oh iya. Itu muda-muda. Kebanyakan di stasiun-stasiun itu kan memang anak-anak muda kan. Anak-anak muda. Nggak cuma di stasiun aja. Kan MNC itu banyak bawahan turunannya ya. Itu sekarang teman-teman muda itu menempatkan posisi strategis. Daripada posisi di perusahaan. Bukan karena something, tapi karena kemampuan anak-anak muda itu bisa bertanggung jawab terhadap positioning dia di perusahaan. Dan ternyata diakui. Bukan hanya orang tua yang bisa memposisikan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Yang dulu posisi ini dilakukan orang tua. Tapi ternyata hari ini ketika diberikan beban kepada anak muda yang akhirnya memposisikan diri sebagai pejabat di sana dan dia mampu bahkan berkreativitas dengan sangat luar biasa. Ini ada yang menarik gini. Ketika ada survei data survei juga mengatakan bahwa tingkat kepuasan pada Pak Jokowi misalnya sampai 80-90%. Di satu sisi tadi Anda ceritakan anak-anak muda ini butuh sesuatu yang baru. Ini ada korelatif nggak? Apakah orang akan dianggap bagaimana melanjutkan, diasumsikan kan melanjutkan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi atau memang dilakukan banyak sekali hal-hal yang baru nanti di periode berikutnya? Ini ada continue Mas. Jadi kan sampaikan tadi Mas tanyakan bagaimana cara Perindo kan. Nah
kita memiliki tes, kita memiliki proses sehingga akhirnya ada pengakuan publik. Lalu ketika hari ini kita mendukung Mas Ganjar, kan kita pernah melakukan tester itu. Kita berhasil, alhamdulillah, penerimaan publik kaum pemula itu bisa menerima kita. Kita lakukan itu ketika hari ini kita mendukung Mas Ganjar. Dan saya yakin, kita yakin dengan masuk ke Perindo, ya mudah-mudahan aku yakin. Yang tadi pertanyaan Mas, bagaimana pemilih pemula ini yang kira-kira 60-65% ke depan pemilih yang di 2024 itu bisa berbondong-bondong menjatuhkan pilihannya terhadap calon presiden yang dianggap calon presiden yang bisa merubah mindset, ya Mas, tentang generasi, memotong satu generasi itu bisa dimaknai dan dijalankan oleh Mas Ganjar. Memotong satu generasi ini bukan dalam kata-kata yang sangat sporadis ya Mas, tapi kepemimpinan nasional ke depan itu tentunya akan berganti usia. Anak-anak muda akan muncul. Kita bicara Mas Ganjar muda, Mas Anies muda, Mas ya, Mas Erik muda, Mas Haye muda, dan anak muda. Ya, yang tua-tua saya nggak bilang loh Mas. Sorry loh Mas, karena saya anak muda. Iya. Okay. Dibanding dengan dua kompetitornya yang lain, usianya Mas Ganjar memang paling muda. Dibanding Pak Anies bahkan lebih muda. Iya Mas, kan 60-65% pemilih pemula di tahun 2024. Mereka memiliki mindset pemikiran bahwa gue harus punya presiden yang muda dong, yang wise untuk bicara, yang senyumnya itu juga mempesona ketika dilihat, tapi bukan hanya casing, tapi isi dan intelektualitas pribadi seorang pemimpin itu teruji, kan gitu. Saya memposisikan mendukung Mas Ganjar, Partai Perindo posisikan mendukung Mas Ganjar karena bagaimanapun dia teruji sebagai Gubernur Jawa Tengah. Tentu ada plus minusnya dong sebagai pemimpin. Jangan langsung minusnya dikejar-kejar, plusnya tidak disampaikan. Itu nggak objektif. Oke Mas? Nah kami yakin bahwa kami insya Allah bisa dan mampu memberikan terbaik untuk Mas Ganjar. Bagaimana pemilih pemula nanti bisa beramai-ramai, berbondong-bondong mendukung Mas Ganjar sebagai, atau bukan mendukung, memilih Mas Ganjar sebagai calon presiden di tahun 2024. Oke, di situ ya Mas. Nanti pertanyaan Mas, bagaimana sosok seorang Pak Jokowi ya? Ya, ketika tadi disampaikan bagaimana gagasan Pak Jokowi itu lalu bisa disampaikan Mas Ganjar. Oke, lalu bakal dilanjutkan. Kan sekarang kan memang pertanyaan besarnya gini, Perindo ketika kemarin Pak Jokowi kan ada di bagian pemerintahan Pak Jokowi ada di kabinet. Tentu saja kan kepingin melanjutkan apa yang sudah dilakukan program-program Pak Jokowi. Sekarang ini kan publik mengasumsikan kayaknya ada 2 orang yang diasumsikan atau digembar-gemborkan sebagai penerus pelanjut program-program Jokowi. Yang pertama Ganjar sendiri karena background dan segala macamnya. Yang kedua Prabowo yang 2 kali menjadi kompetitornya Jokowi di Pilpres. Sekarang malah di-stempel. Ini akan melanjutkan program-program Jokowi. Nah, ketika Perindo memilih Ganjar, ini apa reason yang paling utama? Toh Prabowo kan juga akan melanjutkan program Jokowi katanya, gitu. Kalau soal pilihan itu kan bicara mengenai intuisi. Kalau politik itu bukan hanya bicara soal realita, tapi bicara realita dan bicara intuisi, bicara perasaan Mas, bicara taste, bicara kolbu nih Mas. Nah, kita melihat sekali lagi bahwa kalau Pak Hari juga dekat dengan Pak Prabowo, dekat dengan Mas Anies, dekat dengan Mas Ganjar. Lalu pilihannya kenapa tim mendukung Mas Ganjar? Karena memang ada proses yang kita lalui. Bagaimana kita memutuskan untuk mendukung salah satu calon presiden. Dalam proses itu kita menimbang-nimbang, kita melihat seperti apa. Ya kita melihat bahwa yang lebih efektif hari ini, yang lebih meyakinkan Partai Perindo sebagai seorang partai politik, yaitu kita mengusung Mas Ganjar. Kita memilih Mas Ganjar sebagai calon presiden 2024. Tadi saya sampaikan kepada Emak, ini bicara kontinu. Ini bicara kesinambungan. Ini bicara soal bagaimana kita ingin gini Mas, kita ingin ke depan Indonesia itu dipilih oleh seorang pemimpin yang sangat visioner, pemimpin yang sangat familiar, ya, yang sangat familiar di muka publik, bahkan pemimpin yang sangat family
family man di lingkungan keluarganya, di lingkungan skup kecil keluarganya ya, di lingkungan saudaranya kan gitu. Kita menginginkan itu menjadi contoh, menjadi simbol publik, Mas. Iya memang sih, karena nggak kan bisa. Ya, presiden sebagai simbol publik, iya harus dalam konteks berlatar belakang yang dalam tanda kutip cukup lengkap sehingga bisa jadi contoh orang kan. Iya dong, Mas. Kalau nggak ada simbol publik itu agak sulit nanti. Kenapa? Karena seorang presiden itu menjadi duta republik, menjadi duta negara, menjadi duta bangsa terhadap seluruh jumlah masyarakat yang ada di negaranya. Indonesia ini ke depan itu sekarang 270 juta lah ya. Dia akan menjadi duta 270 juta masyarakat Indonesia. Jadi nggak semudah yang disampaikan. Oh punya program, oh punya partai politik, oh dekat dengan ulama. Nggak seperti itu, Mas. Jadi kita bicara visioner ke depan. Mas Ganjar mewakili visioner itu. Lengkap sebagai seorang calon pemimpin nasional. Kenapa? Karena gini, Mas. Tadi saya sampaikan mengenai pemilih pemula. Kalau pemimpinnya dianggap cukup muda, itu gagasan dan ide-ide kreativitas sebagai seorang pemimpin atau sebagai presiden republik itu akan juga muncul gagasan-gagasan yang baru. Relate sama gagasan baru artinya melanjutkan tadi ya kepemimpinan yang telah dicanangkan oleh Pak Jokowi. Tapi kan tadi saya bilang publik, masyarakat luas, pemilih pemula memiliki dan menunggu gagasan-gagasan baru sebagai calon presiden. Saya melihat di sini ada di tubuh Mas Ganjar, di karakter Mas Ganjar. Oke, ada klaim tadi Mas sampaikan bahwa semua calon partai, bukan semua ya, Pak Prabowo mengatakan akan melanjutkan visi misi tentang apa yang dicanangkan oleh Pak Jokowi. Mas Ganjar akan melanjutkan. Kalau Mas Ganjar jangan dipertanyakan dong. Oh iya. Pertanyaan jadi bingung dong. Kalau Mas Ganjar dipertanyakan akan melanjutkan program Pak Jokowi, bagi saya itu bukan pertanyaan. Iya. Itu bukan pertanyaan. Iya. Sama juga nanyain Gibran anaknya Jokowi atau bukan? Iya, ibarat sholat wajib kan sholat fardu. Iya. Itu bukan sunnah, itu fardunya. Ya kalau itu dipertanyakan oleh Pak Prabowo, iya. Kalau dipertanyakan ke Pak Prabowo gitu ya? Dipertanyakan oleh Pak Prabowo atau ditanyakan oleh Mas Anies, wajib dipertanyakan. Kalau ke Mas Ganjar, bagi saya bukan pertanyaan yang harus disampaikan. Tapi klaimnya kan katanya Prabowo, terutama oleh pendukungnya Pak Prabowo, telunjuk Jokowi mengarah ke Prabowo, kan klaimnya kayak gitu. Ini kan politik, Mas. Politik itu adalah narasi klaim. Politik narasi klaim. Orang berselancar dengan berbagai macam kepentingan. Orang berselancar dengan berbagai macam program-program politik. Bahkan klaim dijadikan program politik. Klaim jadi program politik. Iya. Ini karena hari ini sangat modern ya. Ilmu baru ini. Bahwa klaim dijadikan program politik. Yang kita tidak pernah membaca itu dari kita menjadi aktivis. Ya, tidak pernah membaca buku politik bahwa ada klaim dijadikan program politik. Gak. Jadi sekarang program politiknya lebih banyak klaim. Itu yang bahaya, Mas. Kalau republik ini dipimpin oleh komunitas-komunitas manusia yang mengklaim, ya kan, klaim dijadikan program politik, program pemenangan, bahaya, Mas. Artinya Anda pengen akan berbeda antara casing dengan isinya. Kalau cuma berdasarkan klaim. Sama yang Mas sampaikan kan, bahwa katanya Pak Jokowi hatinya ada di Pak Prabowo. Ya, itu yang saya dengar dari banyak pendukung Prabowo. Saya bingung. Kenapa? Dari mana? Iya. Saya mau tanya nih, Mas ya. DNA-nya, DNA dan nenek moyangnya, Pak Jokowi dan Mas Ganjar, itu satu garis. DNA politiknya lah ya. Tempat tinggalnya satu garis, Mas. Iya, tempat tinggal Jawa Tengah. Partai politik satu garis, Mas. Iya. Gayanya juga hampir sama. Kalau gaya orang bisa berubah lah, Mas. Kalau kemasan bisa dirubah lah. Yang tadinya berapi-rapi, tiba-tiba sekarang begini-begini gitu. Ya kan? Itu cuma kemasan, Mas. Kemasan. Politik itu publik sudah tahu, Mas. Apalagi sekarang pemilih sekarang 65% pemilih pemula loh, Mas. Dia sudah tahu. Oh, ini bahasa panggung. Oh, ini jago ya, pemain karakter ya. Publik udah tahu. Anda ingin mengatakan bahwa ada yang berubah nih kan, kalau kita lihat ya, Pak Prabowo ini kan ada perubahan banget nih. Dari 2014, 2019,
persepsi yang dia bangun agak dalam tanda kutip di mata saya sih agak gahar. Itu sekarang berubahnya 180 derajat. Itu ada desainer. Ada desainer di belakang itu yang mengharuskan tak perlu seperti itu. Mengharuskan tampil seperti itu. Iya, tadi saya bilang, Mas, ada desain. Politik ini kan berbagai macam cara. Ada orang didesain seperti ini, ada program desain seperti ini. Salah satunya mungkin desainnya harus seperti itu. Karena bicara karakter itu tidak bisa dibuang, Mas. Tapi yang namanya kemasan, bisa yang gonta-ganti, bisa gonta-ganti, Mas. Rokok bisa diganti kemasannya, Mas. Misal Jarum Super atau apapun produk lainnya. Hari ini kemasan begini, besok bisa begini. Atau mil. Hari ini begini, besok begini, kan kemasan. Tapi rasanya tetap sama, Mas. Artinya kalau seandainya sudah berlalu masa kemasan itu, seseorang akan kembali kepada jati diri awalnya ya? Biasanya. Karakter itu bisa dirubah, bukan karena orang lain. Kenapa? Karena dia membaca dan berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Kenapa gue begini ya? Kenapa saya begini ya? Ketika dia bisa beradaptasi dengan dirinya sendiri, itu bisa kelihatan, Mas. Bagaimana orang yang merubah dirinya secara natural atau orang yang merubah dirinya karena desainer. Karena ada by design. By design bukan hanya by design politik, Mas. Tapi ada desainer pribadi. Tapi kembali lagi ke awal, ketika sudah misalnya semua sudah terlalui, dia akan kembali. Kembali kepada jati diri asalnya. Iya, kecuali satu, Mas. Keimanan dia terhadap Tuhan semakin kuat. Dia akan semakin orang kuat keimanannya. Semakin tawadu dia akan lah ya. Tawadu, Mas. Itu nggak bisa dirubah, Mas. Di agama manapun. Itu akan merubah dengan sendirinya. Yang tadinya emosional, yang tadinya berapi-api, sporadis, itu akan pelan-pelan. Kenapa? Ya karena beda. Itu bicara soal tentang keimanan. Yang repotnya kalau seandainya berubah lagi, kalau ini dianggap sebagai masa marketing, ya kan? Masa iklan, ya kan? Kalau brosur dengan barang belum tentu sama kan? Kita brosurnya berharap A, tapi ketika kita dikirim ternyata barangnya beda. Ini kan kalau barang kita kecewa, tapi kalau sudah jadi presiden kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Saya agak tidak setuju dengan yang Mas sampaikan. Apa tuh? Kalau menjadi presiden, jadi jangan berkalau-kalau. Jangan berkalau-kalau. Nggak mau membayangkan. Saya tidak pernah membayangkan, Mas. Saya tidak pernah membayangkan the next president itu tidak ada pernah. Yang saya bayangkan the next president adalah Ganjar Pranowo. Saya bayangkan itu. Saya bayangkan ketika Ganjar duduk di Istana Republik Indonesia, insya Allah ada malaikat masa setelah itu diaminkan, dia akan memiliki visioner tentang bagaimana memimpin Indonesia ke depan. Kenapa? Karena saya lihat itu, Mas. Karena Mas Ganjar itu saya lihat dia mulai mengedepankan cara gimana kita lebih menggali tentang entrepreneur. Yang dibutuhkan anak muda sekarang ya. Mas Ganjar melakukan hal itu, Mas. Karena ke depan ini nggak lagi soal tadi bicara casing, Mas, tapi bicara isi. Program-program apa yang dilakukan. Nah, Mas Ganjar melakukan program-program itu. Bukan lingkarannya loh, Mas Ganjarnya loh. Mas Ganjarnya sendiri ya. Karena kenapa? Kita contoh ya, Mas. Majunya Korea Selatan dalam 10 tahun ke depan. Karena gini, Mas. Karena pemerintahannya memiliki merubah konsep bagaimana menjalankan republik ini, bagaimana menjalankan bangsanya, bagaimana menjalankan pemerintahannya. Karena konsep melakukan tata kelola negara dirubah. Seperti apa? Kaum entrepreneur itu diberikan tempat oleh negara. Mereka mau jadi artis, dilihat bakatnya ada dari mulai nol sampai mereka ke atas, mereka sama negara di maintain. Entrepreneur ya. Sehingga hari ini yang namanya K-pop di Korea Selatan memberikan distribusi keuangan pajak yang luar biasa, menjadi nomor 1 atau nomor 2 di republik ini, di Republik Korea Selatan. Ini entrepreneur, Mas. Ini baru K-pop loh, Mas. Kita punya artis Indonesia gila loh, Mas. Banyak banget. Yang namanya legendnya banyak banget, tapi tidak pernah republik ini menghasilkan keuangan negara yang dihasilkan dari para artis-artis yang ada di republik ini. Dalam durasi 10 tahun, Korea Selatan berhasil merubah metode gaya pemerintahannya, bahwa entrepreneur dikedepankan, lalu ke depan hasilnya.
Ya, yang Nah, Mas Ganjar punya visioner ini saya lihat. memang agak menarik. Bukan hanya sih. K-pop, Mas. Agak menarik. Pertanyaan terakhir saya dengar ketika acara Apexi, ketika Mas Bobi Nasution wali kota Medan nanya ke Pak Prabowo soal UMKM. Saya khawatir singkatan dari jawabannya ya, singkatan UMKM saja dia agak confused kelihatannya kalau dalam jawabannya itu. Padahal itu adalah basis ekonomi kita sekarang, gitu loh. Bukan sekarang, Mas. Secara alat. Bukan sekarang aja ya. Maaf ya, potong ya. Bicara 98, Republik ini lagi hancur, ya, resesi. Itu semua pengusaha besar tutup gulang-guling tikar ya. Negara ini bangkit, negara ini bertahan ekonominya karena UMKM, Mas. Karena 96% itu UMKM memberikan peran sangat luar biasa terhadap perekonomian nasional. UMKM. Iya, saya nggak ngebayangin tuh kalau singkatannya aja bingung. Maka sekarang kalau singkatannya bingung, gimana, Mas? Kita jangan bicara kemasan dong, Mas. Iya. Kita bicara isi dong. Tapi mereka yakin banget Pak Jokowi telunjuknya. Nah, ini bicara klaim. Ya. Oke, kita sepakat. Tadi kita sudah bicara isi segala macam ya, visioner Mas Ganjar. Bicara klaim, biarkan saja, Mas. Kalau klaim itu dijadikan program pemenangan dari mereka, ya biarkan saja. Publik itu sudah tahu, Mas. Kalau ada satu kandidat calon dengan segala macam lingkarannya ya, memiliki program bahwa klaim itu menjadi program politik mereka, ya itu biarkan saja, Mas. Itu cara mereka. Tapi bagi kita, terutama bagi saya, yang paling penting kan kita punya pemimpin ke depan, antara brosur dengan barangnya nggak berbeda kan, itu biar kita nggak kecewa. Sekarang kan kita nilai kalau klaim dijadikan program politik pemenangan, itu kan Mas bisa menilai tuh. Coba Mas nilai. Iya. Coba. Artinya sebetulnya nggak bisa dong, Mas. Tiba-tiba dikatakan bahwa, sorry itu saya, Mas. Dikatakan bahwa Pak Jokowi hatinya ada di Pak Prabowo. Iya, banyak yang ngomong begitu. Bagi saya, narasi ini disampaikan kepada seluruh penjuru Indonesia. Ada desain, tadi saya bilang. Desain politik bermacam-macam. Ada mendesain orangnya harus begini, cara pembawaan publiknya. Ada desain mengenai isu politiknya seperti apa. Ada desain program-program seperti apa. Ini bagian dari desain pemenangan. Bagaimana menarasikan kepada publik biar masif sampai ke pelosok-pelosok desa se-Indonesia, agar disampaikan bahwa hatinya Pak Jokowi itu sebenarnya di Pak Prabowo. Ya, agak susah juga memang kan menerima dengan akal sehat. Saya orang rasional. Saya ini, Mas, orang rasional, Mas. Gimana saya menerjemahkan bahwa hatinya Pak Jokowi ada di Pak Prabowo. Sebenarnya Pak Jokowi itu mau memilih Pak Prabowo. Saya sulit menerjemahkan ini sebagai seorang manusia ya. Saya bukan seorang politisi lah. Sebagai seorang manusia, sebagai warga negara Indonesia, sebagai anak bangsa, sulit menerjemahkan ini. Dari mana saya masuknya bisa saya menerima dan merasionalisasikan tentang narasi itu? Mungkin karena sikap-sikapnya dipanggil, gitu kan, seolah-olah ini kan bagian itu. Desain. Kalau itu bukan, Mas. Kalau soal sikap beliau ya, yang agak sedikit melunak, ya, bagi saya itu bagaimana menunjukkan kepada publik ya, bahwa oh iya ya, beliau sudah berubah, sudah nggak ini. Itu is oke lah. Tapi yang saya gak masuk itu masih oke lah, masih ya sudah cara ya. Tapi kalau gimana caranya menarasikan bahwa hatinya Pak Jokowi sebenarnya memilih Pak Prabowo, itu saya bingung. Dari mana? Manusia itu punya DNA, Mas. Punya rekam jejak, punya napak tilas. Saya melihat dari mana napak tilasnya, dari mana rekam jejaknya, dari mana DNA-nya. Loh, kita menganalisa itu kan nggak boleh sporadis. Analisa itu ada kajian. Sebelum kita menyampaikan hasil analisa kita, ada proses kajian, ada proses penelitian. Nah, bicara soal penelitian itu ada menunya. Nah, menunya ini kalau menunya salah, hasilnya salah. Nah, menunya dari mana? Saya mau tanya, Mas, dari mana? Iya. Makanya kita juga aku bingung, makanya agak bingung memang. Iya, karena gini, Mas. Tadi saya bilang bahwa program klaim dijadikan program politik pemenangan,
di satu sisi pihak mereka, ya biarkan saja. Oke. Tapi kan itu kan sama juga dalam tanda kutip membohongi publik kalau itu cuma sekedar klaim. Publik udah tahu. Oke. Publik udah tahu, Mas. Dia bilang lagi, ada salah satu kawan saya yang juga menjadi salah satu pendukung ya Pak Prabowo mengatakan hampir seluruh simpatisan dan relawannya Pak Jokowi dan relawannya Gibran di Jawa Tengah mendukung Pak Prabowo. Wow. Sedangkan realitanya Mas Gibran realitanya alhamdulillah dia menjadi juru bicaranya Ganjar. Mas Ganjar. Tuh bisa diklaim seperti itu. Hampir seluruh Jawa Tengah pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran itu mendukung Pak Prabowo. Iya, pendukung Pak Jokowi dan Mas Gibran mendukung Pak Prabowo. Itu kan politik klaim. Hanya bisa klaim. Nah, pertanyaan gini, apa klaim ini hanya dijadikan program sesaat atau klaim ini dijadikan program masif? Itu yang harus dipertanyakan. Kalau masif kalau berarti program klaim ini dijadikan program masif, artinya ada yang kerja di belakang itu. Oke. Ada sistem yang menjalankan itu. Ada pendanaan yang melakukan hal itu. Ada jaringan yang sedang bekerja. Ini dilakukan hari ini. Iya. Luar biasa. Tapi publik tahu itu, Mas. Gini loh, saya tertarik dengan ketika Bu Iriana, Pak Jokowi hadir di salah satu acara. Ya, di salah satu acara ya. Beliau memakai seragamnya Mas Ganjar. Seragam yang garis-garis itu. Garis. Mas belum punya kan? Belum. Punya kan? Bayangin, Bu Iriana sudah ada. Sudah punya. Lalu itu dia pakai ingin menunjukkan kepada publik. Terus kita mau bicara lagi, Bu Iriana adalah sebenarnya memakai baju itu karena ada paksaan misalnya. Tapi hatinya ke Prabowo. Itu narasi apa lagi, Mas? Iya. Narasi apa lagi, Mas? Iya. Kalau hanya bisa melakukan klaim menjadi program politik nasional, biarkan saja. Publik tahu kok programnya program klaim. Publik tahu, Mas. Dan satu lagi, Mas, bahwa pemilih pemula yang hampir 65% tidak suka dengan program-program politik, baik itu personal ataupun partai politik, untuk memenangkan target politiknya dengan melakukan kriminalisasi menjadikan satu program utama. Oke. Artinya pemilih pemula nggak suka dibohongin. Pemilih pemula mana ada yang bisa dibohongin, Mas? Dia bicara A, B, B. Kalau bicara ini harus A, ya besok berubah B, dia akan kabur, Mas. Karena yang dia butuh adalah komitmen. Loh, anak muda bicara komitmen, Mas. Kamu nanti besok kalau kamu belajar, kamu dapat nilainya bagus, ayah beliin sepeda ya, beli motor ya. Ketika dia berusaha tiba-tiba ayahnya tidak berhasil beli sepeda karena keadaan ekonominya. Nggak bisa. Bagi dia nggak bisa, Mas. Nah, kalau pemilih pemula 60-65% itu tahu bahwa program-program klaim dijadikan program politik, ya jawabannya tahu dong, Mas. Yep. Ini nggak ada dalam sejarah ini luar biasa nasional, Mas. Luar biasa nih, menarik. Artinya klaim menjadi program politik nasional. Ini luar biasa. Kita kasih judul itu nanti. Iya, klaim menjadikan program politik nasional. Mas Boyka, terima kasih. Ini sudah hadir di sini memberi pencerahan kepada teman-teman kita, terutama anak-anak muda. Jangan lupa, Mas Boyka ini maju juga ya? Insya Allah, Mas. Insya Allah ini bukan klaim, Mas. Ini bukan klaim. Bukan klaim. Insya Allah maju di pemilihan calon legislatif. Calon DPR. Dapilnya di mana, Mas? Jatim 8, Mas. Di Jatim 8 itu di mana saja? Jatim 8 itu ada 6 kabupaten, Mas. Wow. Ada 6 dapil. 4 kabupaten, 2 kota. 2 kota. Kabupaten Madiun. Kota Madiun. Kabupaten Mojokerto. Kota Mojokerto. Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang. Wow. Dan sekali lagi ini bukan klaim, Mas. Insya Allah saya di sana. Jadi besok teman-teman yang tinggal di kota-kota atau kabupaten yang tadi disebutkan mungkin akan ketemu juga sama calon wakil rakyatnya. Insya Allah, Mas. Insya Allah, Mas. Mas Boyko, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di diskusi berikutnya. Jangan ragu-ragu kalau kita undang ke sini lagi. Kita mau ngobrol banyak lagi. Baik, terima kasih Mas Eko. Thank you. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.